Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas salah satu altcoin yang sudah lama kita nggak bahas ya. Kita sudah sempat sering membahas mungkin beberapa bulan yang lalu. Ya mungkin teman-teman sudah familiar dengan kriptonya. Jadi ini lebih sekedar update secara fundamental update maupun technical update mengenai altcoin tersebut. Ya kripto apa yang kita bahas hari ini yaitu adalah HBAR atau Hedera. Ya saya rasa Hedera ini dalam beberapa hari terakhir cukup ada traction ya, cukup ada ketertarikan dari beberapa orang, dan kita akan melihat update-nya HBAR atau Hedera ini bagaimana ya. Karena secara ranking pun saya rasa dia cukup lumayan. Kita bisa lihat Hedera sekarang ranking 28 ya. Hedera ranking 28. Mungkin dulu pada saat bull market lagi naik-naiknya dia mungkin ranking kisaran level mungkin 50-an, 60-an, top 100 lah gitu. Jadi secara performance saya rasa Hedera ini cukup bagus, dan kita akan melihat update dari Hedera sendiri dan mungkin kenapa dia dalam beberapa hari terakhir cukup mendapatkan traction juga, mendapatkan kenaikan. Kita mungkin bisa lihat HBAR di sini ya. Nah, ranking 28 dalam 7 hari terakhir dia naik 28% ya. Ini lebih karena mengenai update-nya aja. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk ke dalam HBAR. Di sini ada data dari Mezari ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Jadi saya akan review aja State of Hedera kuartal 4 2022. Dari sini kita akan melihat secara tren ke depannya ya untuk HBAR sendiri, maupun nanti saya akan bahas mengenai analisa teknikalnya juga untuk HBAR. Oke, kita mulai aja ya. Hal yang penting, yang pertama adalah Hedera ended quarter 4 atau kuartal 4 with an all time high in total video log. Ini sangat bullish kalau menurut saya. Kenapa? Karena bayangkan tahun 2021 belum terlalu developing secara blockchain, secara network untuk HBAR sendiri gitu ya. Pada saat market bull market tahun 2022 mereka baru mulai building gitu ya. Dan sekarang sudah mulai ada protokol-protokol DeFi dan lain-lain di dalam networknya sendiri, HBAR-nya sendiri gitu ya. Dan sekarang secara total value log-nya pun ya, berapa banyak dana yang dikunci di dalam networknya itu lagi all time high, lagi tinggi-tingginya. Ini pada saat di kuartal 4 gitu ya. Kenapa? Karena ini ada increase dari decentralized exchange-nya dia, yaitu ada Sorcerer Swap, Heli Swap, Bubble Swap ya. Lalu di sini multiple Hedera network service set all time highs. Jadi bukan hanya untuk total value log-nya dia, tapi kita bisa lihat consensus service-nya dia all time high, crypto service-nya juga all time high, smart contract service-nya all time high. Jadi semuanya hampir all time high. Jadi ini good news untuk HBAR sendiri. Dan HBAR ini menggunakan blockchain, tapi bisa bilang dia menggunakan Hashgraph network juga kalau secara fundamentalnya. Namun saya nggak akan terlalu mendetail untuk bahas tersebut karena kita sempat membahasnya dalam udah lama juga gitu ya. Nah, yang lebih menariknya ini the Hedera Treasury ya had no exposure to FTX or Genesis. Yang ini bullish lagi. Kenapa? Karena dia sama sekali nggak akan ada efek terhadap ya isu yang beredar dalam beberapa minggu terakhir ya, FTX, Genesis. Kita takutnya kan kena dampaknya domino effect. Namun kalau seperti ini clear bahwa Hedera ini aman. Oke, kita lihat ya lebih detail lagi. Kalau secara refresh pikiran teman-teman tentang HBAR ya, Hedera adalah public permission proof of stake ya, blockchain network yang menggunakan Hashgraph. Namun yang menariknya apa? Menariknya adalah Hedera sendiri ini digovern oleh 27 global enterprise, 27 perusahaan global. Dan 27 ini dinamakan sebagai Hedera Governing Council. Mereka yang bisa dibilang ya ada voting dan lain-lainnya. Gitu ya, dari ke-27 perusahaan ini. With input from the community via Hedera Improvement Proposal. Jadi secara komunitasnya bisa input juga di HIP namanya, Hedera Improvement Proposal. Nah, mungkin teman-teman penasaran juga 27 global enterprise ini, perusahaan ini ada apa aja. Ya, jadi saya buka websitenya. Websitenya cukup dirombak cukup drastis saya rasa ya. Nah, ini Hedera Governing Council. Kita lihat yang awal pasti Hedera sendiri gitu ya. Lalu ada ini saya kurang tahu gitu ya. Ada Every Denizen, ada Boeing ya. Kita mungkin mention yang top-topnya aja ya. DBS, Bank Singapura gitu ya. Ada Dell, ada T-Mobile gitu ya. Ini perusahaan telekomunikasi ya di Jerman. Ada IBM, ada Google ya. Ada LG, ada apa lagi? Tata, banyak hal. Ya ini mungkin secara
kesimpulannya, ini teman-teman bisa lihat aja perusahaan-perusahaan yang memang menjadi Hedera punya governing council ya. Sekarang ini ada 27 totalnya ya, 27 perusahaan. Nah, next up kita akan membahas lanjut sedikit ke bawah ya. Ini cukup ada data-datanya yang saya mau mention ini. Mana ya, di sini. 2 new DEXs ya, decentralized exchange baru 2. Ini baru mulai di kuartal 4. Yang pertama adalah Social Swap. Social Swap ini seperti ini tampilannya. Saya rasa ini saya udah lama juga nggak update mengenai di apps di Hedera. Jadi pada saat melihat ini ya sebenarnya cukup ya interaktif lah. Kalau kita lihat dari sini ya, cukup mudah. Lalu ada juga HeliSwap. Ya ini lebih baru ya, HeliSwap sendiri. Ini untuk websitenya. Balik ke sini. Nah, jadi ada 3 DEX sekarang atau decentralized exchange di Hedera. Social Swap itu yang pertama, rilisnya di kuartal 3. Lalu di kuartal 4 ada 2 baru, yaitu adalah HeliSwap maupun BubbleSwap. Seperti itu ya. Next up kita lihat dari sini, balik ke ininya. Nah, at the end of quarter 4 ya, di akhir kuartal 4, Hedera had a total value lock 23 juta ya. This growth in total value lock is particularly noteworthy as the Hedera DeFi ecosystem only recently launched in quarter 2 2022. Jadi ya sebenarnya secara ekosistem DeFi-nya dia baru rilis di pertengahan tahun 2022, tapi saat ini pun pada saat kuartal 4 6 bulan setelahnya udah ada 23 juta yang di lock di dalam networknya. Ya kalau teman-teman mau lebih detail nih bisa kita lihat ya. Hedera ini memang kalau dibandingkan dengan beberapa chain lain gitu ya, chain lain Ethereum, Tron, Binance Smart Chain ataupun layer 2-nya Ethereum masih cukup kalah. Namun Hedera di sendiri pun di ranking 36. Tapi yang harus kita lihat adalah ini dia baru launching aja. Baru 6 bulan, butuh waktu lah untuk develop gitu ya, butuh waktu untuk develop. Dan bahkan sekarang pun pada saat video ini dibuat udah ada 45 juta. Hampir 46 juta total value lock-nya dia di sini. TVL-nya hampir 46 juta. Jadi udah naik lagi. Dan kita kalau lihat dari sini, apps-nya sekarang ada 6 ya. Namun mungkin tadi kita bahas ada Social Swap, HeliSwap, BubbleSwap gitu ya. Yang lainnya seperti Stader, Pangolin, ini hampir sama tapi mereka di exchange lain. Namun kalau Stader ini lebih karena untuk liquid staking. Nanti kita bahas mention sedikit tentang Stader. Nah ini juga Stader, tadi kita baru membahas ya. Another DeFi protocol, ini memang khusus untuk liquid staking ya. Kalau teman-teman di Ethereum yang lagi booming sekarang Lido yang cukup naik ya. Stader ini hampir sama, tapi ini di H-bar aja. Namun ini kita bisa lihat at the end of quarter 4 Stader had 90 atau $90 di total value lock-nya dia gitu ya. Dan $49 itu atau 55%-nya itu dari Hedera sendiri, network Hedera. Jadi bisa dibilang dia punya conviction yang cukup kuat juga di networknya Hedera sendiri. Jadi ini another good news, positive news untuk Hedera. Ini NFT-nya ya. Hedera bukan hanya DeFi, masuk ke dalam NFT. Namun kalau NFT-nya berbeda dengan DeFi, di mana DeFi-nya lagi up booming gitu ya, NFT sedikit menurun. Ya, sedikit menurun. Namun yang saya lihat adalah dari governance council-nya dia. Kenapa? Karena salah satu membernya LG ya. Ini digunakan untuk NFT-nya Hedera ini digunakan untuk LG ya. LG menggunakan lah istilahnya teknologinya. Ya walaupun secara di sini kita bisa NFT usersnya mengalami penurunan sedikit drop gitu ya. NFT transaction-nya pun juga drop. Mungkin kita bisa lihat seperti moving ya. Secara market mungkin moving. Mereka dari NFT awalnya kita lihat nih Juli, Agustus, September lagi mengalami kenaikan di NFT. Kuartal 4-nya menurun, tapi DeFi-nya naik. Bisa dibilang dari NFT mereka beralih ke dalam DeFi. Seperti itu. Lalu, ya kira-kira ini adalah review sedikit tentang Hedera. Teman-teman mungkin kalau penasaran bisa lihat di Mezari langsung ya. Saya mention beberapa yang penting. Ini tadi NFT ya. Secara zoom-nya, lalu kita bisa lihat dari crypto service transaction-nya dia memang cukup all time high di kuartal 4. Gitu ya, kuartal 4 1 2 3 4. Ini all time high, bahkan secara transaksi di Oktober 2022 secara daily active usernya ini lagi tinggi-tingginya gitu. Ya jadi kira-kira ini untuk update mengenai fundamental Hedera. Sekarang kita membahas secara teknikalnya. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tapi tangan teman-teman. Overall saya rasa Hedera ini menjadi salah satu blockchain network ya yang bisa dibilang nggak berbeda dengan yang lain gitu. Jadi ini cukup tertarik. Dia bisa dibilang unik gitu ya, unik.
kata yang tepat. Nah, untuk weekly trend kita bisa lihat dari sini. Secara overall kelihatan header ini udah mau breakout dan tinggal tunggu closing. Kemungkinan besar dia akan breakout di sini ya. Secara volume pun harusnya ya ada significant volume increase juga ya dari Hedera sendiri. Seperti itu. Jadi ini good news karena memang market rally kan di awal tahun. Jadi untuk ini targetnya sebenarnya udah hit. Kita bisa lihat pada saat dia breakout secara target awal ini berada di kisaran level 0,09 ya, 0,09. Lalu mungkin kalau misalnya dia masih ada upside lagi, momentum upside, saya rasa mungkin bisa possible testing ke area 0,14 ya, karena ini di weekly-nya. Kita lihat secara high time frame ya gitu ya untuk Hedera. Oke. Nah, sekarang untuk kita masuk ke dalam time frame daily. Secara daily, Hedera ini mungkin masih menarik. Ini karena dia hit resistance gitu ya. Yang saya lihat mungkin potensi dia mengalami retest terlebih dahulu ya. Untuk Hedera retest. Nah, kalau kita lihat untuk daily-nya, kita anggap ini akan menjadi level all time high-nya dia lah sementara waktu sebelum dia mengalami koreksi dulu atau mengalami pullback ya. Kemungkinan besar saya rasa ada possible dia pullback balik ke area ini karena di sini menjadi consolidation zone-nya dia gitu ya. Jadi mungkin kita bisa menggunakan Fibonacci retracement seperti ini. Nah, kita kalau pun menggunakan Fibonacci retracement ini kelihatan ya. Teman-teman bisa lihat tadi yang seperti kita bilang, kita mau lihat dia pullback ke area ini, yaitu di kisaran zona 0,618 atau 0,65. Ini akan menjadi zona top up zone lah istilahnya. Kalau misalnya kita lihat tren Bitcoin masih cukup positif, ini mungkin masih bisa menjadi top up zone untuk Hedera sendiri. Ini di area berapa? Kisaran area 0,06. Jadi kalau kita lihat turun pun, ya ini turunnya cukup besar sebenarnya 23%. Ya, kalau momentumnya dia cukup kuat ya, dan memang kelihatan bahwa momentum dia dalam beberapa hari terakhir ini cukup kuat, kemungkinan pullbacknya nggak akan terlalu besar seperti ini istilahnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat untuk secara short term trade, kalau kita lihat wah ini masih ada momentum, jadi kita akan adjust secara momentum ya. Pada saat momentumnya kuat mungkin pullbacknya nggak terlalu besar gitu ya. Kalau pullbacknya nggak akan terlalu besar, bisa jadi dia pullback hanya ke area 0,786. Fibo level pun ini masih menarik untuk dilirik. Jadi di area ini, kisaran area high-nya sebelumnya, di kisaran ini mungkin menjadi lumayan lah. Ini pun koreksi sekitar 11%, cukup besar juga untuk Hedera gitu ya dari harganya saat ini. Nah, namun secara long term level, karena kita melihat mungkin Bitcoin akan mengalami penurunan lagi dan lain-lain, jadi saya rasa perlu adanya kita level long term untuk Hedera kalau teman-teman memang tujuannya untuk invest gitu ya untuk di Hedera, karena saya rasa dengan governance council-nya dia yang lengkap seperti ini ditambah dengan NFT trend ditambah NFT trend maupun DeFi sektor yang lagi mengalami kenaikan, saya rasa ini menarik sekali untuk kita mulai akumulasi H-bar juga gitu ya, karena cukup nggak terlalu banyak yang melirik H-bar ya. Jadi bisa bilang ini koin yang silently secara diam-diam tapi dia developing banget ya. Mungkin ke area ini di zona ini menarik gitu ya, zona di kisaran area 0,04 0,048 sampai 0,045 ini mungkin dollar cost average zone ya kalau menurut saya di area tersebut untuk dicicil. Ini kita ganti warna. Nah, jadi mungkin kira-kira ini untuk sedikit overview mengenai Hedera. Sekarang kita ada price targetnya dia untuk saat ini bagaimana. Lalu secara bisa dibilang ya long term play-nya dia. Kalau teman-teman tanya secara price action bagaimana, saya menunggu sebenarnya kalau untuk Hedera sendiri sedikit mengalami pullback dulu. Kita akan lihat pullbacknya dalam atau tidak. Tapi kalau kita momentum yang ada, mungkin dia bisa testing ke area ini ataupun ke area 0,068. Ini area golden ratio. Kalau testing ke area ini lebih bagus lagi. Kenapa? Karena ini retest ke dalam trendline sebelumnya yang tipis ini. Baru dia mengalami kenaikan lagi dan mungkin push up sampai 0,14. Kalau memang momentumnya masih ada. Atau ya dia turun ke sini mencoba untuk push up nggak berhasil dan mungkin ini membentuk seperti double top baru koreksi ke bawah. Gitu. Jadi secara ya momentum lah untuk H-bar sendiri gitu ya. Tapi ini akan cukup volatility-nya akan cukup besar ditambah dengan adanya CPI dan lain-lain. Jadi teman-teman harus lihat dari price action Bitcoin juga sementara waktu. Jadi kira-kira ini dulu untuk review H-bar. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.